Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wat dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu asal. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khusus alifai kitab Fathil Mannan wa safahat fi ulumil kitab wa jami'i masyayikhina wa asatidatina fi silsilati ta'limina wa ta'allumina wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thaniyan ikhtilafu taqririn Nabi sallallahu alaihi wasallam li qiraatis sahabah. Jadi ini masih membahas tentang sebab-sebab ikhtilaful qiraat. Yang kemarin yang pertama sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sebab-sebab perbedaan qiraat atau varian qiraat itu yang pertama ikhtilafu qiraatin Nabi. Jadi memang Nabi itu ketika membacakan atau ketika Nabi membaca itu memang sudah berbeda. Lalu yang kedua, ikhtilafu taqririn Nabi, perbedaan ketetapan Nabi atau penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam li qiraatis sahabati, terhadap qiraatnya sahabat, terhadap bacaan Al-Qur'annya sahabat. Haitsu kana sekirane ono sapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam iku makmuron, diperintah. Jadi hadratur rasul itu diperintah bi an yuqri'a, kelawan yen toh membacakan atau mengajarkan qiraat, mengajarkan Al-Qur'an. Bi an yuqri'a, kelawan yen toh mengajarkan sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla qaumin ing saben-saben kaum, kulla qaumin ing saben-saben kaum bilughatihim, kelawan bahasa mereka, bahasa kulla qaum. Wa ma jarat alaihi adatuhum, wa malan sesuatu jarot yang berlaku alaihi ing atase ma apa adatuhum, kebiasaan mereka. Jadi Rasulullah itu diperintah untuk membacakan sesuai dengan kebiasaan mereka dalam berbahasa. Makanya lanjutannya penjelasannya falhadzaliyu, maka utawi seorang yang suku Hudzail. Hudzail itu nama suku. Falhadzaliyu, maka seseorang yang bersuku Hudzail iku yaqra'u, membaca at-tahin bil ain. At-tahin bil ain badalal ha, sebagai ganti dari ha. Bukan hattahin tapi at-tahin. Wal asadiyu,
Wal asadiyu, adapun seorang asadi, suku Asad, wal asadiyu, dan suku Asad, seorang yang suku Asad, yaqra'u membaca, ta'lamuna wa taswaddu bi kasri ta, ta'lamun, tiswaddu. Wat tamimiyu, seorang qabilah Tamim, yuhammizu, membaca hamzah, artinya hamzahnya ditahqiq. Wal qurasyiyu, seorang Quraisy, la yahmazzu, tidak menghamzahkan, tidak mentahqiqkan hamzah, tapi ditashil. Faja'ala, maka menjadikan sapa Allahul Allah lahum bagi mereka muttasi'an, ing kelonggaran, fil lughati, ing dalam pira-pira lughah, kataisirihi, sebagaimana memudahkannya Allah, artinya Allah memberi kemudahan alaihim ing atase mereka, fitini, ing dalam agama. Jadi begini, ini memang ada beberapa peristiwa yang di situ Rasulullah itu menetapkan ketika terjadi perbedaan bacaan antara sahabat. Kan sahabat-sahabat itu kan berasal dari qabilah yang bermacam-macam. Tetapi tidak semuanya kemudian sakarepe dhewe. Jadi sakarepe dhewe itu begini. Contohnya seperti At-Tahin tadi ya, Hudzail, itu ternyata yang At-Tahin, yang dibaca At-Tahin, itu tidak masuk dalam kategori, setelah diteliti itu tidak masuk dalam qiraah yang sahihah, yang makbulah. Ini setelah sekian tahun diteliti. Tetapi walaupun orang Hudzail itu punya kebiasaan mengganti ain, huruf fa itu diganti ain, karena ini bagian dari lahjat bangsa Arab, kan begitu. Tapi ada lahjah itu yang kemudian diakomodir menjadi bagian dari qiraat. Ya, tetapi sekali lagi di bab yang terdahulu sudah kita bahas, sumbernya itu bukan lahjah tapi wahyu, kan begitu. Al-wahyu ar-rabbani. Makanya kan itu tidak semuanya. Terus tidak bisa dijadikan patokan. Seandainya bisa dijadikan patokan, maka dulu pernah ada penjelasan di halaman berapa itu. Maka nanti yang lain bisa dikiaskan. Loh, ternyata kan enggak. Jadi sifatnya farsyul kalimat. Jadi tidak usul, yang kemudian usul itu menjadi kaidah umum di dalam satu qiraat itu. Enggak. Itulah sebabnya maka itu namanya, ini memang semuanya tauqifi. Cuman ketika ada qiraat, ya, apalagi yang sudah distandarisasi, kok itu sesuai dengan qabilah tertentu,
maka itu memang hikmahnya adalah taisiron lahum. Jadi Allah mempermudah bagi kabilah-kabilah itu. Tapi ingat, itu hanya berlaku ketika proses turunnya Al-Quran dulu. Ketika Hadratul Rasul menyampaikan. Setelah itu diverifikasi, disampaikan. Lalu sahabat yang sudah ditetapkan, oh iya bacaanmu benar, kan begitu. Ya seperti kejadian antara sahabat Umar dengan sahabat Hisham. Itu yang kemudian wa kadzalika unzilat. Begitu itu Al-Quran diturunkan, ayat itu diturunkan. Maka itu berarti di ACC. Tapi tidak berlaku sekarang, gitu loh. Artinya jangan sampai kalau kita kemudian mengatakan saiki ono wong ngaji gak iso muni ain. Munine nga. Rabbil ngalamin. Wis gak apa-apa wis. Ini kemudahan bagi mereka. Udah bisa, tetap harus sesuai acuan sandaran qiraat riwayat itu. Kok belajar sudah ndak bisa, lidahnya sudah kadung angel. Nah ini yang masuk kategori dulu pernah kita bahas, qori yang ma'dzur, kan begitu. Jadi tidak bisa kalau kemudian diterapkan sekarang, karena proses turunnya sudah selesai. Kemarin saya itu dapat pertanyaan. Saya itu kan, ini ada yang prodi sastra Inggris, tidak ada ya di sini. Yang semester 3 ada. Oh enggak, ini semester tua sama ini ketok. Kok guyune wis ketok. Semester berapa? 14 ya? Iya. Oh bagi 2, setuju ya? Kalau Fajar itu orang enggak nanya semesternya, ngajar apa Pak? Oh gitu. Mohon maaf Mas Fajar ya. Jadi tanyanya bukan semester berapa Mas, tapi ngajar apa Pak? Ngajar silat gitu. Mohon maaf Mas Fajar ya. Insyaallah. Saya itu senang Fajar itu. Kenapa? Karena awake gawedhe tapi lek digoyani dingkluk tok gak wani. Wes mohon maaf. Tutup di kembang. Oh iya kemarin dapat pertanyaan gini. Jadi saya ngajar studi Al-Quran di sastra Inggris, tapi 2 kelas. Ya. Pertanyaannya tuh begini, kenapa sih Al-Quran itu, syarat untuk menafsirkan Al-Quran itu harus begini. Berarti kan Al-Quran itu kalau difungsikan sebagai petunjuk itu kan gimana? Lawang memahaminya saja sulit. Tidak semua orang bisa memahami. Ya, akhirnya diskusi. Presentatornya menjawab, menurut saya, waduh, sudah berijtihad itu. Padahal tidak musyrif ya, tidak BTQ, tapi kok ijtihadnya itu luar biasa. Menurut saya. Jadi ijtihad, kalau BTQ, MSAA, GTA itu kan ya wajar lah, karena ijtihadnya punya landasan kan. Ini enggak, ini langsung menurut saya. Ya, akhirnya saya tambahkan penjelasan. Jadi pertama, turunnya Al-Quran itu harus dilihat secara sosiohistoris. Bagaimana konteks ketika itu. Kalau Quran itu turun dengan bahasa yang biasa, yang tidak memiliki nilai kebalaghohan, maka tentu dia akan diremehkan oleh orang-orang ketika itu. Karena ketika itu di kalangan bangsa Arab, seni bahasa dan sastra itu kan sangat-sangat diunggulkan. Termasuk bagaimana dari sisi mereka menghafal terkait dengan sastra. Jadi kalau sastra itu berarti bahasa sudah levelnya lebih tinggi lagi. Kalau turunnya biasa-biasa, kan begitu. Apa ini gampang, masih bagusan sastra kami kan begitu. Maka ini levelnya harus tinggi. Makanya bahasa lughat al-lughah al-arabiyyah yang lughatul Quran itu levelnya beda. Inilah yang kemudian Al-Quran berani menantang mereka. Qul ini jitama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Quran.
Ternyata Al-Quran sudah mengatakan begini, Allah dalam firman-Nya, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Wis mas yo bahu membau, saling bantu, itu pakar-pakar seluruh golongan manusia dibantu golongan jin, tidak bisa. Derajat tantangannya diturunkan. Ya termasuk varian kiroat ini. Derajat tantangannya diturunkan. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat. Ya sudahlah bikin 10. Ya. Itu tantangannya tidak hanya per orang, tapi itu saling membantu, itu ditantang itu. Sampai dikumpulkan tadi. Tidak mampu, 10 tidak mampu, turunkan lagi. Yang satu tapi tingkat kemiripannya 90%. Kalau ini justru tantangannya itu justru malah disuruh yang mirip. Kalau sampean bikin karya ilmiah diturnitinkan, itu kan semakin kecil persentase apa jenenge niku? Ya wes. Similarity. Keliru ya? Itu kan semakin kecil persentasenya kan semakin bagus. Padahal kadang-kadang yo tulisannya pancet kok diparafrase ngene terus kata tadi gitu. Wis. Akhirnya suruh bikin satu aja lah. Fa'tu bisuratim mithlihi. Yang di surat Yunus itu. Situ gak iso sing mirip 90%, sekian persen enggak bisa. Akhirnya diturunkan persentasenya. Wes pokoknya rotok memper-memper walaupun enggak sama persis, walaupun enggak 90%, 100% enggak bisa. Fa'tu bisuratin min mithli, lono mini. Jadi min mithli itu lebih kecil lagi. Terus yang kedua, Quran memang sebagai hudan, ya. Kalau tidak bisa memahami secara langsung, karena ini bahasanya harus tinggi dan ini adalah kitab yang sepanjang zaman, maka ini harus universal sampai akhir zaman. Sehingga bahasanya itu tidak hanya mencakup ketika konteks itu saja, tapi nanti sampai akhir zaman. Makanya orang yang tidak bisa mengakses, ya perintahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan gitu. Jadi kalau dulu sering saya katakan, jadi Quran itu adalah kitab suci yang memiliki keindahan melebihi karya sastra yang ada. Dia bukan karya sastra, tapi dia kalamullah, tapi nilai sastranya itu tinggi. Karena kalau disebut karya sastra kan tidak pas. Karya sastra itu ada aspek membangun karya sastra, ada faktor intrinsik, ada ekstrinsik, kan gitu. Jadi itu kalau kita bicara Al-Quran. Nah termasuk kemukjizatannya itu dari sisi al-i'jaz al-lughawi, yang bagian dari al-i'jaz al-lughawi itu termasuk dari sisi qiraatnya. Ada perbedaan qiraat tadi itu. Jadi itu hikmahnya adalah Allah memberi kemudahan. Jadi mereka itu kan dalam berbahasa itu kan berbaur antara satu kabilah dengan yang lain, lalu memunculkan al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. Jadi sebenarnya ketika Al-Quran itu ada qiraat yang membaca dengan tashil, anzartahum dibaca anzartahum atau anzartahum. Itu kalau ditanya apakah itu fushah, itu fushah semua. Jadi kalau sudah menjadi qiraatul Quran itu fushah semua. Termasuk qiraat asyr. Ya. Yang qiraat asyr. Qul a'udzu birabbin nas. Apakah bacaan an-nas itu fushah? Fushah. Ya begitu. Hanya kan dulu pernah kita bahas itu, imbalin-imbalin ini enggak apa-apa ya. Yang sudah lama-lama ini mohon maaf kalau ada keterulangan. Ya mungkin yang masih baru ya. Baru bergabung di PTQ. Ya, kenapa enggak dulu-dulu gabung ya? Karena dulu belum jadi mahasantri di sini. Jadi itu semua fushah. Hanya kemudian kenapa kok kemudian yang masyhur, bahkan kalau di MQ itu kan disebut wisuda qiraah masyhurah. Riwayat Hafiz an Asim itu loh, itu disebut masyhurah. Apakah yang masyhurah itu tidak mutawatir? Enggak, itu masyhurah dari sisi lughah. Jadi masyhurah bukan dari sisi istilah. Karena kalau istilah itu nanti dia
bisa derajatnya agak bawah. Tapi ini maksudnya masyhur itu yang paling banyak digunakan di dunia Islam. Itu memang riwayat Hafiz an Asim. Karena banyak faktor. Termasuk rekaman murattal pertama di dunia itu menggunakan riwayat itu. Terus percetakan mushaf ya yang dicetak di Jerman, kemudian dicetak lagi di Turki itu menggunakan qiraatnya Asim riwayat Hafiz, sehingga itu semakin tersebar. Dulu rekaman murattal itu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari itu. Kemudian ada dari Mesir lagi Syekh siapa namanya? Abdus Somad. Siapa namanya lengkapnya? Lupa saya. Ada itu. Mujawab. Itulah sehingga akhirnya sampai hari ini yang termasuk dipakai untuk imam secara umum di Makkah dan Madinah itu ya qiraat Asim itu. Walaupun di Makkah itu sendiri ada Imam Makki, Imam Ibnu Katsir. Tapi imam-imam di Haramain itu semuanya menguasai qiraat. Karena syaratnya jadi imam itu ya menghafal Quran tidak hanya satu riwayat, satu qiraat. Tapi yang lain juga iya, karena semuanya itu adalah termasuk bagian dari itu Al-Quran kan gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo. Monggo Pak. Pak Fajar. Ada? Wonten pertanyaan? Baik, lanjut. Kalau gitu lanjut dulu. Nanti aja pertanyaannya kalau sudah maghrib. Yang ketiga, ikhtilafun nuzul. Jadi beberapa perbedaan qiraat itu karena Nabi ketika mengajarkan itu sudah berbeda. Terus ketika terjadi perbedaan di antara para sahabat, lalu menghadap kepada Nabi, diverifikasi bacaannya, ternyata dua-duanya ditetapkan oleh Rasulullah. Ya ini benar, kan begitu. Yang ketiga, ikhtilafun nuzul. Perbedaan ketika turunnya. Jadi turun dibawa oleh Jibril itu memang sudah berbeda, variannya memang banyak. Tapi jangan pernah menuduh malaikat Jibril itu ngarang sendiri atau ada yang disembunyikan. Enggak, malaikat Jibril itu juga mendapat julukan nazala bihir ruhul amin, al-amin. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Bukan begitu. Sajane itu memang menjelaskan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Tapi itu ada pesan implisit bagi kita. Sampean orang yang sering membaca kalamullah ya, laqaul, qaul itu kalamullah kemudian dibacakan oleh laqaulu rasulin, oleh rasul utusan. Ada yang menafsirkan ini adalah Jibril karena Jibril itu juga utusan. Malaikat kan juga utusan. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'idil malaika rusula uli ajnihatin. Jadi malaikat itu dijadikan utusan. Tapi diutus untuk menyampaikan ke para nabi. Lalu nabilah sesama manusia dengan kita. Qul innama ana basyarum mithlukum. Tapi yang membedakan adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Maka Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Nah, sampean yang menyampaikan kalamullah atau biasa deres kalamullah, maka di sini kalau kita kontekstualisasikan, maka jangan diartikan Rasul utusan Rasul seperti Nabi Muhammad, enggak. Kan Rasulullah kan dawuh, sampaikan dariku walau ayah, baligh wa anni walau ayah. Sampean menyampaikan. Itu bahasa Arab, jangan diganti. Walau ibu beda. Itu kalau bahasa Indonesia kan. Ayah itu ya. Itu sama kayak ada orang laki-laki, seorang ayah protes. Kenapa yang dihormati kok harus ibu? Padahal di Quran yang banyak itu ayah. Mana ayatnya? Inna fi dzalika la ayah katanya.
karena tidak paham makna ayat. Nah, kembali ke tutuk ndi ku Mang Rek? Lali. Hah? Nah, itu adalah pesan secara implisit. Sampean harus pertama menjaga laqaulu rasulin karim, disifati karim. Sampean harus bisa menjaga sifat karim. Sifat karim itu harus ada pada pendidik, rasul. Ya orang yang ngajak kepada kebaikan. Karim itu apa? Karim itu mulia, tapi sebab kemuliaannya itu karena pemurah. Makanya karim. Ya. Ya pemurah dalam segala hal. Kita meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Innahu laqaulu rasulin karim. Dzi quwwah. Loh. Dzi quwwah itu punya kuwah. Kuwah itu punya kemampuan, punya kekuatan, punya kapasitas, punya ya pokoknya duwe kuwah. Karena kuwah ini menjadi kunci. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Loh. Sampai kalau lemah, tidak punya kuwah, ini yang dikhawatirkan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Nanti dikhawatirkan kalau ada generasi yang lemah iman, lemah agamanya, lemah keilmuannya, lemah ketakwaannya. Kalau lemah iman ini paling bahaya ini, karena nanti akan berimbas kepada yang lain-lain. Lemah ketakwaan, imannya punya tapi nggak diasah, akhirnya karena takwanya kurang, imannya jadi ikutan lemah. Nah, dzi quwwatin 'inda dzil arsy. Jadi di sisi Allah yang memiliki arsy. Jadi kuwah itu harus punya kekuatan, tapi dalam pandangan Allah berarti positif, bukan kekuatan dalam hal negatif. Mama ada laki-laki, mohon maaf ya, di GTA insya Allah tidak ada. Ada cowok teman sampean, teman kuliah. Cara witat dengan bangganya, saya bisa menaklukkan cewek ini. Itu nggak disebut kuwah, karena kuwah itu harus inda dzil arsy. Dalam pandangan Allah, kuwahnya berarti positif. Gitu loh. Umpama ada pendekar, kuat, kekar badannya. Ya, keren orangnya. Mohon maaf. Dari Mas Fajar, aku mana? Enggak, bukan jenengan. Hilman belum kesebut ya. Nanti Hilman santai. Kata Hilman, saya kapan dari tadi Fajar terus? Ya karena sang Fajar telah terbit. Jadi gini loh, Rek. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy. Jadi umpama ono wong tadi ya. Tapi ini bukan Fajar ini, bukan jelas. Kewagah, tapi opo titik itu emosian langsung karena dia punya kekuatan tadi itu. Dia langsung pokoknya gampang moroan tangan, menunjukkan kekuatannya. Salah bener pokoknya terabas sudah. Masih salah, dia tetap di kuwah. Ini tidak dzil arsy. Loh begini-begini ini ada di tafsir mana? Ya mbuh. Kemudian kadang-kadang tuh begini saya, Rek. Jadi ada ayat, iya ya. Ini karena tidak mungkin, jangankan kalamnya, makhluk saja, ciptaan Allah, itu saja tidak ada yang sia-sia. Apalagi kalamnya, itu kalau kita gali, itu luar biasa itu. Makna-makna implisit di balik kalamullah. Makin punya kedudukan yang kuat. Termasuk dzi quwwah, lalu inda dzil arsy juga makin. Di sisi Allah itu makin. Nanti bisa dzi quwwatin inda dzil arsy dan inda dzil arsy makinun. Faham maksudnya? Di sisi Allah sebagai dzil arsy, Allah yang punya arsy, dia punya kedudukan yang kokoh. Orang kalau punya kedudukan yang kokoh di sisi Allah, itu mesti apik. Orang yang kedudukannya kokoh di hadapan manusia, tapi hasil melawan aturan-aturan Tuhan, itu di sisi Allah kedudukannya tidak kuat. Allah opamu, dicabut itu habis sudah. Kan begitu. Loh, maka sampean harus mengasah. Itu kan pesan implisit. Karim, dzi quwwah, makin. Kan begitu. Muta' itu apa? Ditaati.
Muti' orang yang taat. Kalau muto'in itu ditaati. Kenapa kok orang ditaati? Karena level tadi sudah dilewati. Karim iya. Dzikuwah iya. Kan begitu. Makin iya. Sehingga orang akan taat. Kenapa kok ditaati? Karena perilakunya baik. Orang akan meniru. Nggak usah merentah itu loh, orang akan melihat. Aku nak delok Fakhri kok serawegep ya arek omah begitu. Lek ngaji sampai merem-merem, tiba-tiba merem temenan. Begitu. Itu orang akan taat. Jadi belum ngomong itu sudah muto. Sama amin. Loh, amin lagi amin ya. Bisa dipercaya. Orang lain merasa tenang, merasa tidak terancam. Dia bisa menebar keamanan. Jadi yang bisa menebar keamanan itu bukan yang menjadi saksi keamanan. Siapa keamanan di sini? Iya. Yang putra siapa? Fajar. Wah, ini keamanan yang menakutkan. Jadi, iya kadang mutai. Wis. Aku gak ero lho Fajar lek sampean keamanan ya. Mohon maaf. Sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Rasulullah itu dibahasakan kepada mereka. Orang-orang musyrikin Mekah itu adalah sahibukum. Kenapa? Karena mereka itu sudah sangat mengenal Rasulullah sebenarnya. Rasulullah sudah dikenal. Kejujurannya, semua sudah tahu. Ya kan? Tapi kenapa kok Rasulullah itu disebut diolok-olok sebagai orang yang gila, orang yang ngomongnya ngibul, orang yang penuh sihir. Karena yang mendengarkan ucapan Muhammad itu nanti bisa terpengaruh. Ya kan? Itu semua dinetralisir oleh Al-Quran. Wa ma huwa biqauli syair, wa ma huwa biqauli kahin. Kan begitu. Itu juga bukan. Mereka kan menuduh. In hadza illa asatirul awwalin. Itu kan dongeng-dongeng generasi-generasi dulu. Enggak. Kenapa kok Rasulullah dituduh majnun? Lalu dikatakan di dalam ayat ini wa ma sahibukum bimajnun. Karena Rasulullah itu menyampaikan hal-hal yang menurut mereka ketika itu tidak rasional. Ya kan? Selama ini mereka sudah enjoy dengan Tuhan mereka. Menyembah al-awthan. Ya, berhala-berhala itu. Kemudian datang ajaran. Nah mereka kan tidak enjoy. Lalu Rasulullah mengatakan, nanti itu ada akhir zaman. Termasuk ketika turunnya surat Wal-Asri itu kan. Rasulullah memanggil penduduk Mekah ketika itu lalu ngumpul. Lalu dikatakan begini, percaya enggak kalian kalau di balik gunung itu ada pasukan yang akan menyerang kita. Kami percaya kalau itu informasi dari panjenengan. Yang tidak percaya termasuk Abu Lahab itu. Malah mencela, malah mencaci maki. Kenapa kok mereka percaya? Karena tahu, kenal dengan Rasulullah. Makanya disebut sahib. Ya. Lalu kalau kalian sudah percaya ini, percayakah kalian jika nanti kalau kalian tidak beriman itu akan ada azab yang menunggu di akhirat namanya. Itu orang yang tidak percaya, wah mulai ini belum pemana ke akhirat, enggak ada kok. Karena orang rasional itu yang dipikir kadang-kadang ya yang ada, yang itu masuk pada rasionya. Kalau enggak percaya, sehingga keimanan ditolak, kan begitu. Orang yang melampaui zamannya, lah kalau Rasulullah kan melampaui zamannya karena beliau dapat bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jangankan hadratul Rasul, orang biasa saja itu kalau melampaui zamannya, itu kadang dituduh aneh-aneh. Dulu ada namanya Galileo Galilei. Itu sampai dihukum mati gara-gara punya pendapat yang menyatakan bahwa bumi itu tidak datar. Kan begitu teorinya, bulat. Wah ini pertentangan, ini gendeng ngarang dewe iki. Jelas-jelas datar kok, lo datar. Nah, dipel gak tiba-tiba kan begitu. Mau begitu. Filosof itu berpikirnya melampaui zamannya. Dulu ya. Sebenarnya sudah sejak lama. Saya tidak tahu dari pemikir siapa. Itu pernah mengamati belalang katanya. Belalang, lalu jangkrik. Lagunya biasa ya, jangkrik.
Beda intonasi nanti saya dimarahi sama Mas Fajar nih keamanan. Ini ngaji apa iki? Aman kan? Waduh. Kalau diamankan beneran jangkrik temenan. Ya Allah. Wis mohon maaf ya. Ngapunten Mas Rifki ya. Oh, Rifki ini sama Rifki ini. Satunya Rifki Mustafa, satunya Rifki siapa? Hah? Atau Ilah? Hah? Atau Ilah. Sama-sama rizki. Ini rizki pemberian Allah, akhirnya rizki yang terpilih. Rizki Mustafa. Kembali ke materi. Jadi orang ini mengatakan begini, Rek. Iki kok cerita sih, gak apa-apa ya Allah, materi durung mari kok cerita ya Allah. Tolong diamankan Mas Fajar. Jadi melihat hewan itu, ya belalang ya tadi itu. Itu ternyata kan dia itu punya semacam sung, tapi bukan tanduk itu ya. Apa itu? Antena itu ya. Itu gerak-gerak. Dia menduga waktu itu dia melihat bahwa oh ini berarti dia sudah berpikir apa yang tidak terlihat, tidak tampak dan belum ada ketika itu. Apa? Komunikasi jarak jauh itu bisa. Sampaikan ke orang-orang, ramai orang-orang, tidak mungkin kamu ngelindur apa komunikasi jarak jauh itu gimana? Komunikasi ya ketemu langsung. Ternyata hasil renungan orang tadi itu terbukti. Suatu ketika kemudian muncul mulai dari alat komunikasi yang namanya telepon. Telepon itu suara, tapi nggak kabel. Awal-awal dulu saya masih kecil masih menangi itu. Sama enggak menangi karena sama lahir sudah langsung bawa HP. Lahir sudah HP. Nggak nangis langsung halo gitu. Karena memang zamannya sudah beda. Kalau saya zaman manusia purba. Tapi untungnya purbanya enggak ke saya, tapi ke Mas Fajar. Mohon maaf Mas Fajar ya. Ya Allah. Mohon maaf. Ini hanya kalau ada kesamaan nama ini fiktif belakang ya. Saya enggak tahu kalau ada namanya Fajar di sini. Wes. Mas Fajar gak apa-apa ya? Gak apa-apa? Ya wes tak lanjut. Ya kan sudah dapat lisensi, saya sudah dapat ACC kan. Oke, lanjut kan. Gak apa-apa Mas Fajar ya. Kalau dulu itu mungkin Mbak Dini menang ya, dulu itu Rozi. Gak menang ya teman? Mas Rozi barang itu kan biasa tak keceloki Rozi. Memang dalam setiap pobako itu harus ada yang jadi sasaran tembak. Terus itu pakai kabel dulu itu. Tapi sudah bisa komunikasi jarak jauh. Dulu orang mengatakan begini, umpama ya, belum ada telepon, apalagi HP, apalagi zaman sekarang internet belum ada. Itu orang, saya tadi habis ngobrol sama teman saya yang ada di Maroko. Orang akan mengatakan, oh kamu gila, ya apa cara nih? Karena belum terfikir kan begitu. Artinya begini maksud saya, apa-apa yang terfikirkan dulu kan kemudian sekarang ini, kemudian diimplementasikan dalam penemuan-penemuan sains dan teknologi. Jadilah gelombang-gelombang itu kemudian memang tidak terlihat, tapi kan fakta. Tulisan loh dikirim ini, gambar dikirim lewat endi. Kan nggak ada. Kalau kita apalagi tidak tahu ilmunya. Ini kan dikirim, jepret, langsung masuk ke sampean. Sesungguhnya teknologi itu dulu. Kita ini beragama kan keimanan ya. Tetapi sesungguhnya ketika Hadratul Rasul kemudian mendapatkan wahyu, maka itu sangat mudah sesungguhnya. Saiki implementasi gini aja bisa kok. Makanya kalau kemudian nanti suatu saat ya, kita ini dikatakan bahwa semua tubuh kita ini merekam, kulit kita merekam, nanti akan menjadi saksi. Maka jangan heran. Sekarang chip sekecil itu saja itu bisa menyimpan berapa gambar, berapa video. Sudah ada yang sekian tera. Ya kan? Sekecil itu. Nah ini loh. Jadi itu dari hal-hal yang dulu katanya tidak mungkin, sekarang sudah mulai tampak. Mestinya orang sekarang, mestinya ini ya. Mestinya dengan adanya teknologi ini membantu sebagai alat tafsir agar menambah keimanan kita. Iya teknologi menungso wis koyo ngene, teknologi IA. Tolong buatkan proposal tentang tema ini. Seret terus muncul lho. Wong teko sing biasa ngono. Saya makalah gak maca moro karek. Langsung dikopas, kumpulkan, tulisi oleh Fajar Nusantara.
Jadi ngono. Makanya ketika kalau Hadratul Rasul menyampaikan termasuk Al-Qur'an ya, menyampaikan info-info tentang akhirat. Kita memang harus percaya karena itu keimanan. Ya. Tetapi ketika itu belum ada sekarang, maka jangan sampai mengatakan, oh gak mungkin. Enggak. Apalagi bagi Allah, enggak ada yang enggak mungkin. Wong Allah memberi kemampuan akal bagi makhluknya saja. Itu lebih menciptakan teknologi Open Chat GPT itu. Itu padahal orang mikir kemudian buat kecerdasan buatan. Saiki apa caranya kecerdasan buatan sampean masukkan dalam otak sampean sehingga sampean luar biasa. Caranya apa? Ya harus ada usaha. Kan begitu. Nah ini cerita. Ini mau ceritanya kok tutup dindi gimana? Ada pertanyaan? Ada? Mudah. Wonten. Aish. Mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilafun nuzuli, perbedaan turunnya kana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku ya'ridu, mempresentasikan. Maksudnya membaca di hadapan ya, memaparkan Al-Qur'an ing Al-Qur'an ala Jibril ing atase Jibril, artinya di hadapan Jibril fi kulli Ramadan, di dalam setiap bulan Ramadan. Wa talaqqa, dan menerima atau bertalaqi sapa as-sahabatu, para sahabat, menerima hurufa kulli ardin ing setiap huruf-huruf yang oleh Rasulullah disetorkan kepada Jibril, disimak oleh Jibril. Faminhum mongko iku setengah saking sahabat, maka di antara mereka para sahabat man utawi seorang sahabat, man utawi orang, artinya ada orang yang qoro'a, yang membaca sapa man ala harfin, ing atase satu harf. Wa minhum, lan iku setengah saking sahabat yang lain, artinya sebagian yang lain, man utawi orang, qoro'a akan membaca sapa man ala harfin, ing atase harf, akhara kang liya. Jadi harfnya berbeda. Waqad ijtama'u lan teman-teman ijtima'. Mereka ini sepakat ala urdatin, ing atase pira-pira urdat. Urdat itu setoran-setoran, akhiratin kang akhir. Jadi di bulan Ramadan terakhir ini Hadratul Rasul kan simaan ke malaikat Jibril. Ini sahabat-sahabat ini sepakat di urdah yang terakhir, yaitu di bulan Ramadan yang terakhir. Itu sudah sepakat, berarti ini urutannya. Itu dari sisi urutannya termasuk. Jadi Hadratul Rasul itu ketika al-urdu al-akhirah itu menyetorkan ke malaikat Jibril. Sesuai urutan tartibul mushaf. Bukan tartibun nuzul. Walaupun ada beberapa ayat yang belum turun, tapi tidak banyak. Di antaranya seperti wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Karena itu di ilmu tafsir kan kira-kira turun hanya 9 hari sebelum Rasul wafat. Tapi kan Rasul selalu perintahkan, letakkan ini di sini dan seterusnya. Ya. Falam yaqa, maka tidak terjadi apa al-ikhtilafu, perbedaan. Jadi di setoran-setoran Rasulullah di al-urdu al-akhirah itu para sahabat itu sepakat dan tidak terjadi apa al-ikhtilaf. Apa al-ikhtilafu, perbedaan, illa fi ahrufin qalilatin, kecuali dalam beberapa ahruf qalilatin yang sedikit. Jadi hanya perbedaannya sedikit. Jadi rupanya memang Hadratul Rasul ketika menyampaikan bacaannya ke Jibril dan kemudian bacaan itu oleh sahabat diterima, itu juga menyampaikan dalam beberapa versi bacaan, tidak hanya satu versi. Karena Jibril juga membacakannya kan tidak hanya satu versi. Dulu kan pernah kita bahas kan,
Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Itu hadisnya. Jadi Jibril menyimak. Inilah yang nanti jadi pegangan, termasuk tadi itu seperti at-tahin, ketika urdu akhirah itu tidak lagi sahabat-sahabat itu menerima at-tahin, tapi ya hat-tahin. Makanya at-tahin tidak termasuk nanti dalam qiraat yang al-ashr al-mutawatirah. Gitu. Apakah dulu pernah dibaca seperti itu? Wallahu a'lam. Bisa jadi pernah, tapi kan yang kemudian jadi referensi ya untuk validasinya itu, ya ini validasi bukan validasi penerimaan mahasantri. Beda nih. Valid tidaknya itu diambil ketika al-urudat al-akhirah tadi itu. Paham? Jadi begitu. Ini proses verifikasi sekaligus validasi. Wa illa fi ahrufin qalilatin wa alfadhin mutaqaribatin, dan pira-pira lafaz mutaqaribatin yang berdekatan. Artinya perbedaan ya tapi tipis. Fatabayanu, fatathabatu. Sehingga tidak merubah tulisan atau rosem ketika itu. Tapi rosemnya bukan disebut rosem Utsmani, karena rosem Utsmani kan sandarannya pada Khalifah Utsman. Fatabayanu, fatathabatu tulisannya sama. Ya kan? Wa yaqtuluna wa yuqtalun wa yuqtalun wa yaqtulun. Tulisannya podo. Fa yaqtulun. Wa la'alla qissata ikhtilafi Umar wa Hisham radhiyallahu anhuma, dan boleh jadi kisah perbedaan bacaan antara Umar dengan Hisham radhiyallahu anhuma ikut tadullu. Nah ini. Jadi hadis tentang perbedaan riwayat, perbedaan qiraat antara khalifah, antara Umar dengan Hisham, itulah yang menjadi dalil tadullu ala ikhtilafin nuzul. Memang turunnya sudah berbeda. Haitsu fiha, sekirane berkomentar atau dawuh sapa Rasulullah fiha dalam hal kisah ikhtilaf Umar ini, ya. Rasulullah dawuhnya kan wa kadzalika atau kadzalika unzilat. Ya begitu itu ayat itu diturunkan. Walihada, dan iku karena hal ini. Walihada, karena hal ini ikhtalafat berbeda opo al-masahiful Utsmaniyatu. Beberapa mushaf Utsmaniyah. Makanya mushaf Utsmaniyah itu, masahif al-Utsmaniyah itu, kemarin dulu sudah pernah kita bahas, itu ditulis tidak hanya satu versi. Kalau satu versi itu bisa mencakup lebih dari sekian bacaan, maka ditulislah satu yang bisa menggabungkan semua. Tapi kalau tidak bisa, maka ditulis. Maka salinannya ada berapa? Masih ingat? Salinan mushaf Utsmani paling sedikit setidaknya pendapat mengatakan ada 5. Yang itu kemudian disebar ke kota-kota besar Islam. Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam. Walaupun ada yang mengatakan 7, tapi yang mayoritas yang 5 ini. Inilah lanjutannya kan begitu. Walihada ikhtalafal masahiful Utsmaniyatu fi ahrufin qalilatin. Ya. Jadi yang berbeda itu kemudian ditulis sari'u dengan ada qiraat wasari'u, tidak bisa digabung. Maka di daerah mana tersebar qiraah wasari'u, maka mushafnya ditulis dengan wasari'u. Kan begitu. Waqad farraqaha, waqad farraqalan teman-teman memisah atau membedakan ha'ing masahif Utsmaniyah atau ha'ing ahruf qalilah. Ahruf qalilah ini ya hanya. Ha'ing ahrufin qalilah sapa as-sahabatu para sahabat fil masahifi ai fil masahif al-Utsmaniyah ing dalam pira-pira mushaf. Jadi ahruf yang berbeda tadi yang tidak bisa digabung dalam satu bentuk tulisan, maka dia ditulis dalam mushaf yang berbeda. Itulah kemudian disebar ke negara-negara ke daerah-daerah Islam.
Faham? Ada pertanyaan? Monggo, yang mau tanya. Udah mau adzan ini ya. Lah ini wasari'u. Wasari'u itu kalau sari'u tanpa wawu itu qiraatnya Imam Nafi, Ibnu Amir dan Abu Ja'far dalam qiraat Asyr. Jadi Imam Nafi Al-Madani, Imam Ibnu Amir Asy-Syami itu bacanya sari'u. Tapi kalau Kufiyun itu ya Imam Hamzah, Imam Asim sama Imam siapa namanya? Ali Al-Kisai itu membacanya wasari'u. Makanya mushaf yang di Kufah tetap wasari'u, ada wawunya. Yang kemudian kita hafaz wasari'u, bukan sari'u. Itu contohnya begitu. Tidak ada pertanyaan. Lanjut sedikit lagi. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman Fahmi Bisyaukin sudah ini ya. An Abdillah ibni Amr ibn al-As. Sudah. Oh. An Abdillah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Sampai situ. Barang siapa yang jumenengi dengan membaca 10 ayat. Ini pendapat yang kuat, itu maksudnya dia sholat dengan membaca 10 ayat. Cuman kalau enggak ya di luar sholat ya enggak apa-apa. Cuman yang kuat maknanya itu maksudnya qoma bi asyri ayatin itu maksudnya dalam iqamat as-shalah. Tapi kalau di luar sholat ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan juga termasuk lam yuktab minal ghafilin. Wa man qama bi mi'ati ayatin, dan barang siapa yang mendirikan atau dia melakukan menegakkan membaca ayat 100 ayat di dalam sholat, kutiba ditetapkan sopeman minal qanitin, termasuk orang-orang yang qanitin, orang yang taat, yang rajin ibadahnya. Berarti ini di atasnya ghafilin. Wa man qama bi alfi ayatin, dan barang siapa membaca 1000 ayat. Ini maksudnya ngaji. Bukan mek maca sak ayat balen-baleni Yasin. Maksudnya sampai ngaji terus sampai 1000 ayat. 1000 ayat kira-kira berapa juz itu? Tergantung juznya ya. Al-Baqarah 286 itu 2,5 juz. Kurang sedikit. Berarti kalau 2,5 juz, umpama diambil rata-rata loh ya, walaupun ayatnya Al-Baqarah panjang-panjang ya. Ya kalau juz-juz akhir yang surat-surat Al-Mufassal ya banyak dapat ayatnya. Tsumma nazar sa ayat. Tsumma abasa wa basar sa ayat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqamporin, maka dia ditetapkan atau ditulis atau dicatat dia termasuk orang-orang yang muqamporin. Muqampor itu orang yang mendapat anugerahnya sangat banyak, melimpah ruah. Anugerah dari Allah. Saya memahami ini saya loh ya, sama tidak ikut tidak apa-apa. Saya pernah angan-angan begini, ini memang dawuhnya Rasulullah itu kan hitungannya ayat. 10 ayat, 100 ayat, 1000 ayat. Cuman kan ayatnya tidak ditentukan ayatnya panjang atau pendek. Kalau saya, yang penting itu memperbanyak ngaji. Kenapa? Ini memang iya kita jadikan sebagai acuan, tapi kalau kita mengacu pada hadis yang lain, Al-Quran itu kan hitungannya itu kan tidak ayat tetapi harf. Man qara'a harfan min kitabillah. Sehingga harf itu, cuman nanti jumlahnya berapa, tinggal klasifikasi. Jadi ini kadang-kadang tidak bisa difahami secara tekstual. Dihitung 1000. Lawang ayatnya itu gak podo kan dawane.
Sudahlah, pokoknya sing akeh ngaji. Kalaupun sampean belum mencapai 1000, mama 900, tapi sampean rutin istiqomah, atau yang disamakan ayat 900, umpama ayat pendek, hurufnya berapa, itu huruf itu mendekati, maka insya Allah itu juga bisa masuk kategori ini. Yang penting ngaji kan pilihannya kan hanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Akeh deres, akeh ngaji, ya akeh setoran, ya nunggu setoran barang. Ya wa 'allamahu. Pokoknya dua itu, ta'allum sama ta'lim. Itu kalau sampean lakukan. Esok setoran, ya. Nanti marang ngono deres, sampai melakukan deres, nanti cik partneran, ya, nanti lagi masih persiapan guys setoran, nggak bengi sampean cik, masya Allah cik sholat, partneran, ya, sholat, kemudian baca ayat, insya Allah, mudah-mudahan juga bisa tercakup dalam kutiba minal muqantarin. Jadi mendapat anugerah yang melimpah ruah. Lah anugerah itu nanti bentuknya macam-macam. Umure barokah, ilmune barokah. Nah, itu yang paling penting. Oleh jodoh ya barokah. Amine paling bareng nih, banter nih. Berarti sudah terkena penyakit rabies. Ya. Rabi. Yes. Oh. Nah, itu berarti kena virus rabi. Yes. Semester 7 gak apa-apa kok isin pojokan. Tapi sampean kalau ada yang deketi sampean, langsung bilang begini, saya orangnya ndak mau pacaran. Saya ndak mau dibonceng kemana-mana. Tuas nggarai nambah-nambah dosa. Kalau sampean serius, ini alamat saya Sherlock datang ke orang tua saya. Wah. Kapan acaranya? Kan begitu. Loh iya. Saya dulu ditantang begitu sama istri saya, yang sekarang istri saya, dulu belum istri saya. Sudah akhirnya saya lamar, semester 7 akhir, awal semester 8 nikah. Jadi istri saya waktu itu belum lulus. Ya sudah. Maju saya. Tapi waktu itu saya sudah lulus, saya semester 1 S2 waktu itu. Tapi saya belum punya pekerjaan. Bondone apa? Bondone keyakinan. Itu walaupun ayat itu ditujukan khitabnya pada wali ya. Wali tidak boleh ragu, wali perempuan ini. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Iyakunu, kalau mereka ini calon-calon suami ini fuqara, maka calon mertua itu tidak boleh hanya melihat saiki kamu kerjane apa, penghasilan apa. Itu mohon maaf ya, itu calon-calon mertua yang terlalu materialistis menurut saya. Wah ini bapak-bapak sampean nih. Mestinya saya ngomong begini di hadapan para wali santri BTK. Karena ini kalau ini bisa masuk ke beliau-beliau, itu besok Fajar langsung maju itu. Fajar karena maju aja, tapi maju lang sopo, saya bingung. Mohon maaf Mas Fajar ya. Sama semester piro? Oh enggak ya, pertanyaan bukan semester berapa. Ngajar apa Pak? Ngajar silat. Ya begitulah. Dan saya langsung, saya ketemu bapaknya. Dan alhamdulillah waktu itu masih calon mertua ya. Waktu itu kan belum tahu jadi ndaknya. Itu satu kali pun mertua saya itu tidak pernah menanyakan, kamu penghasilanmu berapa? Tidak ada. Kamu kerja apa? Tidak ada. Akhirnya disitulah menjadi kisah cerita yang luar biasa. Oh, jadi saya sama-sama berangkat sebagai pegawai pom bensin SPBU ya. Saya sama istri. Mulai dari nol ya. Saya tuh kalau isi BBM sering begitu kan, ada petugas pom itu mulai dari nol ya Pak ya. Terus saya mau jawab, lah gak nol itu terus piro mulai. Lalu mulai piro lah aku sing rugi ya. Wis bayarnya 1.000 dimulai dari 50.000. Lah kan hilang 50 kalau begitu jadinya. Ya mesti ae mulai dari nol. Nanti lah ono sampean jawab ngono. Sampe nak disemprot bensin. Mas semprot. Karena golekno korek. Ya Allah. Ya itulah. Ya kemudian saya
jualan buku, itu proses itu. Tapi kalau dikenang itu indah itu. Jual buku, jualan es, itu pernah saya lakukan. Buka toko kecil-kecilan. Terus mulai ada lowongan ngajar, saya ngajar PKPBA, yaitu buat aktualisasi. Jadi pagi jualan buku, siangnya ngajar PKPBA. Seperti itu. Ternyata ya indah itu kalau, oh iya ya. Jadi kita betul-betul tahu, merasakan bahwa hidup itu tidak instan. Nah, saya ini enggak, mohon maaf ya, bukan sampean ya, ini zaman sekarang ya. Sampean kan enggak zaman sekarang kan sampean, old kan, zaman old. Nah, rasa iki lho ya Allah. Warepe ku saya mau menikah, tapi dengan calon suami yang sudah mapan. Keliru. Dan ini mapan itu yang kok dhisik, enggak boleh, haram kalau sudah mapan baru nikah. Nikah dulu baru mapan, tahu mapan. Ya mapan itu kalau sing nikah baru mapan, enggak boleh. Masa belum nikah maunya mapan? Saya mau mapan dulu sebelum nikah. Loh. Gak bahaya. Wes. Bahaya. Enggak, maksudnya begini. Sekarang itu kadang-kadang terpengaruh oleh hal-hal yang instan dalam banyak hal. Itu kadang-kadang itu berproses tuh males. Biasanya loh ya. Kadang terbawa dalam alam bawah sadar kita, berproses malas, cek sorone, urip gitu. Maunya itu langsung, pokoknya saya pengen suami atau yang laki-laki begitu. Aku lah pengen dapat istri itu anak wong sugih, anak tunggal. Warisannya paling tidak, walaupun tidak semuanya, karena anak perempuan kan tidak dapat semuanya dalam waris itu. Paling enggak aku sugih ini. Ya kok dhisik, takdiri wong siji ambek liyane gak padha. Lah ana kanca sampean sing oleh ngono ya aja iri. Sapa ngerti sampean oleh sing luwih sugih, lho kan gitu. Enggak. Maksudnya gini loh, jangan memimpikan sesuatu yang itu di luar kemampuan kita. Kalau berharap berdoa monggo, tapi jangan kemudian itu menjadikan sampean kalau berharapnya terlalu, estimasinya begini, tiba oleh gak podo, itu nanti akhirnya karena mintanya instan tadi itu, akhirnya begitu nikah diluk-diluk, kok ngene ya, sudahlah kita pisah saja. Loh. Itu mitsaqon ghalidho. Gak gampang-gampang ngono kan gitu. Jadi sejak awal itu harus dipikirkan. Jadi sejak awal, sejak manzil, sejak solihin, itu harus dipikirkan. Ya. Iya, saya kalau umma enggak berani nyebut. Sejak umma gitu. Jadi, ya. Wes. Sing penting sampean saiki sing apik, dadi wong sing apik ya. Aja aneh-aneh. Dijaga awake. Insyaallah. Allah siapkan yang terbaik untuk kalian. Nek durung ya diuji kan gitu aja toh. Wis uripe wong iman ngono. Lah ujian kan macam-macam. Fadl anugerah itu kan sesungguhnya juga ujian. Nabi Sulaiman kan jelas tuh. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Pilihannya dua ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqah wa ahlis sunnati wal jamaah wa minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi indika rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.